Ya, kita lanjutkan materinya tentang alat pemecah batu ya, atau stone crusher. Ada beberapa hal yang kita bahas di sini. Yang pertama, tipe alat pemecah batu. Kemudian yang kedua, persentase cat. Yang tiga, produksi alat pemecah batu. Kemudian yang keempat, perlengkapan stone crusher plan lainnya. Lalu kemudian kita akan bahas nanti ayakan, termasuk produksi ayakan dan ukurannya, kira-kira gitu ya. Batu untuk proyek konstruksi, apakah itu jalan, infrastruktur gitu ya, atau gedung atau yang lainnya, itu menjadi bagian yang penting ya di dalam kebutuhan untuk pembangunan. Dan sumbernya ada dua ya, ada batu alam yang diambil dari batu sungai gitu, dan ada juga yang diambil dari batu gunung ya. Jadi dia termasuk tambang galian C gitu ya. Nah ini cara pengambilannya nanti dibuka humusnya, kemudian dibor, dipasang peledak, ya, kemudian diledakkan, makanya hasilnya nanti akan berserakan berurai gitu ya. Nanti dimasukin ke dalam truk, nah dari truk dibawa nanti ke stone crusher. Jadi dibuang ke ini, ada feedernya. Nah proses penggilingan jadi stone crusher bisa dengan cara seperti ini, yang melalui primary crusher, nanti lewat ayakan, lalu nanti yang masih digiling kedua kalinya secondary crusher, nanti hasilnya akan lebih halus, dan yang terakhir dengan tertiary crusher, ini hasilnya berupa abu batu gitu ya. Ini di bawah ini adalah hasilnya, ini adalah ayakannya. Nah, ini tidak harus ya bahwa primary atau secondary harus alatnya seperti ini, tapi paling tidak ini pengelompokan secara konsep gitu ya, bahwa untuk primary crusher itu sering digunakan adalah jaw crusher, gyratory crusher, dan hammer mill ya. Sedangkan untuk secondary digunakan cone crusher, roll crusher, dan hammer mill. Jadi hammer mill bisa digunakan di sini, roll bisa digunakan di tertiary ya. Nah di tertiary ada roll crusher, ada rod mill, ada ball mill. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin di primary digunakan jaw, di secondary juga digunakan jaw, bisa juga ya. Jadi tergantung nanti situasinya. Sekarang kita lihat satu persatu. Ini yang disebut dengan jaw crusher, sama dengan namanya, jaw itu rahang ya. Rahang itu kalau coba Anda lihat rahang Anda itu bergerak satu arah ya, yang bagian bawahnya bergerak, yang bagian atasnya diam ya, yang di sininya diam, bawahnya bergerak. Ini juga sama ya. Yang menggerakkan ini geraknya maju mundur. Jadi melalui roda ini ya. Nah, ini yang bagian atas ini kita sebut dengan opening, bukaan. Jadi batu masuk lewat ini, ke atas ini. Sedangkan yang bawah ini settingnya. Jadi kita butuh ukuran berapa, kita setting di sini. Nanti batu masuk, digigit sama rahang ini, lalu pecah, lolos ke bawah, diterima oleh belt conveyor, diteruskan ke ayakan. Ini sama ya. Ini adalah sama, jaw crusher juga. Ini stationary, ini yang diam gitu, yang tetap. Ini yang bergerak. Terus ini bentuk fotonya, ya. Ini batuan dari gunung tadi yang sudah diledakkan, dimasukkan ke dalam feedernya. Nanti feeder ini memisahkan antara tanah dengan batu. Nanti batunya masuk ke jaw crusher ini. Nah, untuk produksi jaw crusher, ini adalah produksi idealnya ya, dalam 1 jam. Kita perlu tahu pertama, ini adalah ukuran daripada crushernya. Yang bagian atas ini dalam inci, yang dalam kurung dalam milimeter. Ya, demikian sampai ke bawah. Kemudian ini adalah jumlah gerakannya per menit. Jadi yang maju mundurnya itu atau rotasinya itu adalah berapa kali per menit. Lalu ini adalah daya yang dibutuhkan. Ini dalam bentuk HP, ini dalam bentuk kilowatt. Terus di sini, ini adalah setting tadi. Ya, setting itu dalam in atau dalam milimeter.
Untuk jok crusher ini settingnya bisa dari 1 in sampai ke 9 in. Lumayan besar ya. Terus yang di bawahnya adalah milimeter. Ya, dalam milimeter. Nah, kemudian inilah produksinya, ya, produksi idealnya. Jadi yang di atas ini dalam metric ton, yang tonnya Inggris gitu ya. Sedangkan ini adalah SI-nya, ya, ton yang kita sering pakai. Jadi yang kita ambil adalah yang dalam kurung gitu ya. Dari gambaran ini kita bisa lihat bahwa untuk ukuran 10 kali 16 itu settingnya bisa 1 in, bisa 1,5 in, bisa 2 in, sama giratori, ini kun ya, ini kun, ini giratori. Nah, produksi giratori ini adalah sama berdasarkan ukuran crushernya, ya, lalu berdasarkan settingnya. Ini settingnya. Jadi dia bisa setting 1/4 sampai dengan 6 in. Ya. Tapi tipenya ada 3 nih. Tipe giratori ini ada yang strike concave ya, ada yang modified strike concave, lalu ada non-choking concave. Nah, ini tergantung nanti kita tipenya yang mana, lalu setelah itu kita lihat ukuran berapa dan bukaannya berapa. Jadi kalau yang tidak ada isinya berarti dia tidak bisa disetting pada setting seperti itu. Ya. Hammer mill tadi yang bisa digunakan di primary dan secondary ya. Ini prinsipnya adalah ini yang hitam-hitam ini adalah hammer. Dia berputar secara vertikal. Agregatnya openingnya masuk dari atas. Settingnya ada di bagian bawah ini. Sehingga nanti setelah dipukul oleh batu ini nanti gradasinya turun ke bawah agregatnya. Lalu ditampung oleh conveyor diteruskan ke ayakan. Ini produksi hammer mill. Jadi beda dengan tadi, ini settingnya juga nggak terlalu besar gitu ya, hanya 1/8 sampai 1/4 in. Kemudian ini ukurannya, ya, ukuran crushernya. Lalu inilah produksinya. Ya. Untuk yang 6/4 kali 9 itu di 1 sampai 1/4 in nggak bisa ya. Tapi yang lainnya bisa sampai 1/4 in ini. Yang kita ambil juga yang di dalam kurung ya, yang ton yang kita ambil, ton per jam. Nah, ini roll crusher yang tadi bisa di secondary, bisa di tertiary. Ini prinsipnya adalah 2 ban atau 2 roda yang berputar berlawanan arah, seperti ini. Lalu agregatnya masuk dari atas, di sini ada sudut gigit namanya, di mana batuan yang masuk ke sini, kalau sudah digigit oleh putaran ini tadi, maka dia akan pecah sampai melewati C ini. Nah, C ini adalah settingnya ini. Ya. Jadi dia kalau masih di atas ini nggak tergigit, berarti ini masih belum digigit, belum masuk pada sudut gigitnya. Jadi berarti ini ada keterbatasan juga ya. Sehingga kalau kita lihat settingnya ya hanya 1/4 sampai 2,5 in. Ya. Ini adalah ukuran crushernya, ya. Ini kecepatannya, dan ini adalah produknya. Produknya yang di atas dalam tonnya Inggris gitu ya. Kalau yang bawah ini tonnya SI atau standar internasional.
Ini termasuk ya, impact crusher mirip dengan cone crusher tadi. Seperti ini juga sama, mirip dengan apa namanya, hammer mill tadi. Ya. Nah, untuk yang tertiary crusher tadi di samping roll crusher, maka ada rod mill dan ada ball mill. Yang membedakannya hanya ini, ada batangan besi di dalamnya. Ini juga ada bola-bola besi, ya. Ini kerjanya mirip dengan mesin Los Angeles gitu ya. Jadi kita untuk menguji kekerasan batu gitu kan atau agregat, kita masukkan agregatnya ke dalam, lalu diputar, nah kemudian nanti hasilnya diayak, disaring. Nah yang lolos sekian itu nanti akan menentukan berapa persen tingkat kehancurannya, ya. Jadi ini untuk hasilnya nanti berupa abu batu ini ya, yang digunakan untuk bikin hot mix atau sejenisnya lah. Oke. Nah, kita tahu bahwa batu kalau dipecah, ya Anda bisa coba ya. Batu kalau dipecah itu ukurannya nggak akan bisa sama, ya kan? Dan bervariasi atau bergradasi gitu. Nah, di sini digambarkan ada satu percobaan gitu ya. Misalnya ini nggak 100 ton lah, 100 kilogram aja misalnya ya. Kita pecah batu 100 kilogram pada settingan tertentu, ya. Lalu nanti kemudian kita ayak. Misalnya kita ayak dengan ayakkan 2 in, 1 in, setengah in ya. Ini yang di atas 2 in, yang di tengah 1 in, yang di bawah setengah in. Nah, kalau kita lihat ini, berapa sih hasilnya nanti kalau kita ayak gitu ya, maka nanti akan ada yang tinggal di atas ayakan 2 in. Kita sebut dengan ukurannya apa? Besar dari 2 in. Ada yang ayak di atas 1 in, tapi lolos 2 in. Ini makanya kita sebut dengan ukurannya 1 sampai 2 in. Ini ada yang lolos 1 in, tertahan di setengah in. Maka kita sebut ukurannya setengah sampai 1 in. Dan yang di bawah adalah lebih kecil dari setengah in, berarti yang ada di pan. Ya. Ini kecil dari setengah in. Ketika kita memecah batu itu misalnya dalam setting 2 in, maka kita bisa lihat hasil ini. Kira-kira gambarannya begini. Ya. Ini adalah settingnya. Ini settingnya. Setting daripada stone crusher-nya. Ini adalah persentase lolosnya. Ini persentase tertahannya. Nah, kita ambil contoh ini di setting 2 in. Ya. Ini sengaja dikasih warna ini supaya kelihatan caranya ya. Tadi kita punya tadi apa? Ada dua besar dari 2 in, 1 in, setengah in ya, dan kecil dari setengah in. Nah, kalau kita ingin tahu berapa sih yang tertahan di atas ini ketika dilakukan percobaan, itu ternyata yang ada di atas 2 in atau lebih besar dari 2 in adalah dari 85% ke 100%. Berarti dia tidak lolos ya, dia tertahan. Yang lolos ini 85% di bawah. Oke, ini di angka 2 in. Sekarang kalau yang 1 in mana? 1 in ada di sini. Berarti ini adalah titik di mana dia tertahan sampai ke ini. Ya. Jadi lolos 2 in, tertahan di 1 in. Sedangkan ini adalah tertahan di setengah in, lalu lolos di 1 in. Jadi itulah yang ada di sini. Jadi kalau ini adalah yang lolos setengah in. Ya. Berarti ada di pan. Antara 0 sampai 26 kira-kira. Nah ini kita pindahkan ke sini. Ya. Ini tadi ukuran 3 kecil besar dari 2 in, 1 sampai 2 in, setengah in sampai 1 in, dan kecil dari setengah in. Tadi yang 2 in 85% sampai 100% ini ya. 85% sampai 100%. Lalu yang 1 sampai 2 in 46% sampai 85%. Jadi ini 46% sampai 85%. Yang ukuran lolos 1 in tertahan setengah in 26% sampai 46%. Jadi dari sini ke sini 26% sampai 46%. Dan yang terakhir kecil dari setengah in adalah 0% sampai 26%. Jadi dari sini sampai ke sini 26. Ya, itulah hasil gilingan kalau kita men-setting alat
pemecah batunya di 2 in. Kalau di setting yang lain ya tergantung nanti berapa setting yang kita buat. Ya, jadi ini membantu kita untuk menghitung atau mengestimasi produksi dari alat pemecah batu ini. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, tadi ya, yang jelas kita tentukan setting dulu. Di setting berapa alat mau dioperasikan. Setelah itu, kita pilih alat sesuai dengan settingan tadi, lalu kita lihat berapa QID-nya yang paling besar. Ya. Lalu tentukan efisiensi alat. Maksud efisiensi itu gini, bukan waktu ya, tapi lebih kepada produksinya. Misalnya dimasukin ke dalam stone crusher-nya 100 kilo, keluarnya berapa? Sama nggak dengan 100 kilo? Tentu enggak ya, karena tadi akan ada bagian-bagian yang terbuang atau terpelanting gitu ya. Sehingga pasti kurang dari 100. Nah, kurang 100 itu berapa? Ya, misalnya 90%, 95% atau berapa gitu yang tertinggal dari yang 100 tadi. Nah, itu 90% per 100 tadi itulah yang disebut dengan E-nya. Ya, efisiensinya. Lalu kemudian tentukan persentase ukuran melalui persentase char untuk setiap ukuran tadi, seperti kita menentukan ini tadi. Ya, kemudian kita tentukan persentase tiap ukuran ini. Lalu kita tentukan tadi berapa produksinya per jam. Dari alat kan kita tahu QID-nya, tapi yang ini adalah Q-nya. Q ini kita hitung berdasarkan QID dikali dengan efisiensi tadi. Jadi ini adalah Q realnya kira-kira begitu. Oke. Nah, setelah itu baru kita coba lihat contoh. Tapi sebelum lihat contoh, mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Belum ada, Pak. Ada. Oke. Kita lihat contoh ya. Ini gambaran dari satu set stone crusher plant ya. Ini agregat masuk dari kanan ya, melalui grizzly. Grizzly itu yang sifatnya vibrasi tadi. Jadi dia feeder ini ya. Dan dia memisahkan tanah dengan batu, lalu batunya masuk ke bawah, diterima oleh belt conveyor, diteruskan ke ayakan dulu. Dari ayakan nanti dipecah oleh primary crusher ini. Kemudian nanti hasil pecahnya diteruskan dengan belt conveyor ke ayakan lagi. Nah, nanti dari ayakan ini nanti akan turun ya sesuai dengan ukuran dan lubangnya masing-masing. Nanti sisanya yang tidak tergiling di sini masuk ke secondary. Nah, di sini pakai roll crusher, tapi di soal kita ini dua-duanya nanti primary dan secondary-nya pakai jaw crusher. Ya. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan berapa kira-kira biaya pemecahan batunya dan waktu pelaksananya berapa lama gitu ya. Ini ada sebuah proyek memerlukan batu pecah ukurannya 1-2 in sebanyak 1.800 ton. Ukuran setengah sampai 1 in
sebanyak 1.240 ton. Untuk primary dan secondary crusher digunakan jaw crusher dengan sewa alat Rp250.000 per jam, jam kerja 8 jam sehari, lalu efisiensi alat yang tadi ya 0,90 atau 90% gitu ya. Tentukan biaya dan waktu untuk memenuhi akan batu tersebut. Untuk menyelesaikannya kita gunakan Excel ini. Kita tambahkan satu sheet di sini. Kita kasih nama alat pemecah batu ya. Oke, kita besarin. Kebutuhan agregat yaitu yang 1 in sampai 2 in 1.800 ton. Kemudian tadi yang setengah in sampai 1 in dibutuhkan tadi 1.240 ton. Oke. Terus diketahui tadi sewa alat Rp250.000 per jam. Ini untuk secondary dan primary ya. Lalu kemudian digunakan jaw crusher. Lalu efisiensinya atau kita sebut tadi dengan E kecil sama dengan 0,9. Jam kerja 8 jam per hari. Kenapa tidak ada per jamnya? Karena alat ini kan mesin, dia hidup terus ya, nggak ada beda dengan kayak alat gali gitu yang ada operatornya sehingga memerlukan istirahat dulu baru bekerja lagi gitu kira-kira ya. Jadi makanya 50 menitnya 1 jamnya tidak 1 jam karena hanya 50 menit. Kali ini enggak ya, 1 jam ya 1 jam gitu ya. Nah sekarang kita nyalakan primary crusher. Ya. Untuk merencanakan ini kita perlu mengetahui, lihat ya, untuk ukuran 1 sampai 2 in kita butuh 1.800. Untuk setengah sampai 1 in kita butuh 1.240. Berarti kita butuh yang paling banyak itu adalah 1 sampai 2 in. Ya. Nah, untuk menggiling 1 sampai 2 ini kita pilih settingnya berapa. Nah, jadi kita setting ya. Setting alat, berapa kita pilih, kita pindah lagi ke Excel tadi. Kita di persentase chart. Nah, ini ya. Di sini kita lihat coba perhatikan. Di sini kita lihat di sini yang ada karena 1 sampai 2 in tadi yang besar ya 1.800.
Kita lihat yang ukurannya 1 sampai 2 in. Ke kanan, ke kiri, nggak ada yang 2 in ya. Nah, nggak ada 2 in ya. 2 innya paling di sini, di setting 2 in. Oke. Terus 1 ini mana? 1 ini. Sekarang di antara yang ada di sini ini ada 2 semua, ini ada ya. Ini ada semua duanya. Satunya juga ada. Sekarang kita cek mana yang paling panjang jaraknya antara 1 sampai 2 ini. Yang pertama ini, yang kedua ini. Yang kedua di sini, angka satunya di sini. Yang ketiga, angka duanya di sini, angka satunya di sini. Yang keempat, angka duanya di sini, angka satunya di sini. Yang kelima, ternyata makin di sini makin kecil. Ya, makin sini makin kecil. Jadi dengan demikian, kita pilih yang paling besar yang mana. Nah, sekarang yang paling dekat kita bandingkan. Ini duanya di sini, duanya di sini. Satunya di sini, satunya di sini. Mana yang panjang? Apakah garis ini, yang putih, yang hitam ini, atau yang merah? Menurut Anda mana yang paling panjang? Yang atas ya, Pak? Gimana? Yang atas. Jadi mana yang panjang? Ini ya. Kalau ini yang panjang berarti kita pilih settingnya di 2 in. Gitu ya. Jadi kita ambil sekarang settingnya di 2 in. Kita ke Excel lagi. Setting alat di 2 in. Nah, setting alatnya 2 in, maka sekarang kita bisa buat tabelnya gitu ya. Sebelumnya maaf, kita pilih dulu alatnya ya. Digunakan GeoCruiser. Nah, GeoCruiser berapa kita lihat di tabel lagi. Tolong diperhatikan ya. Nah, ini ya. Settingnya 2 in.
Lalu kita cari produksi yang paling besar di 69. Ini berarti ukurannya adalah 24 kali 36, ya, 24 in kali 36 in. Jadi kita pilih dengan Q69 ya. Tapi kalau ada yang lebih besar lagi mana? Ya pakai yang lebih besar lagi. Karena ini yang paling besar sampai sini aja kita dulu ya. Tapi settingnya tetap di 2 in. Ya. Kita ke Excel lagi. Ukurannya tadi 24 in kali 36 in. Oke. Sementara Q-nya, Q idealnya 69 ton per jam. Oke. Terus kita dapatkan Q-nya sekarang, tidak pakai D, itu sama dengan QID ini dikali dengan efisiensinya. Nih, dapatnya adalah ton per jam. Oke, sekarang kita buat tabelnya di sini. Ini adalah ukuran agregat. Ini tadi adalah persentase ukuran. Ini adalah persentase tiap ukuran. Ini adalah Q ya. Q dalam ton per jam. Sedangkan ini adalah Q tiap ukuran dalam ton per jam. Kita hapus saja. Kita mulai dari sini tadi ya. Yang pertama besar dari 2 in. Yang kedua antara 1 in sampai 2 in. Yang ketiga setengah in sampai 1 in. Dan yang keempat kecil dari setengah in. Oke. Ini kita hapus satu. Nah, sekarang ukurannya berdasarkan setting tadi kita lihat di sini. Kita kembali ke presentasi chart. Ini ya. Jadi di setting 2 in.
di setting 2 in. Kita lihat tadi kalau yang besar dari 2 in berarti dari sini 85% sampai 100%. Kalau yang antara 1 sampai 2 in, batas bawahnya 46%, batas bawah atasnya 85%. Artinya di sini adalah lolos 2 in, tertahan di 1 in. Kemudian setengah in sampai 1 in, lolos 1 in, tertahan setengah in, setengah innya ada di 26%, dan lolosnya berada di 46%. Jadi 26 sampai 46. Sedangkan yang lebih kecil dari setengah in, itu adalah di angka 26 sampai ke pan 0. Nah, ini kita pindahkan ke tabel tadi. Jadi ini ya, ini 85% sampai 100% tadi kan. Ini tadi adalah antara 46% sampai 85%. Ini 26% sampai 46%. Nah, ini adalah 0% sampai 26%. Oke. Sehingga tiap ukuran bisa kita hitung sekarang sama dengan ini, yaitu 100% dikurang dengan 85%. Lalu ini sama dengan 85% dikurang dengan 46%. Ini sama dengan 46% dikurang dengan 26%. Sedangkan ini adalah sama dengan 26% dikurang dengan 0%. Nah, dapat ya. Terus Q-nya berapa? Q-nya sama dengan, kita ambil ini, yang Q ini. Nah, ini kita kunci. String. Kita copy aja ke bawah. Nah, dapat. Lalu ini kita kalikan sama dengan ini, 15% dikali dengan 62. Ini tinggal kita copy aja ke bawah. Oh, ini ke minus. Ini ada minus salah tadi ya. Balik. Nah, sehingga ini kalau kita jumlahkan harusnya sama dengan Q-nya. Nah, itu ya. 6210. Nah, dari hasil ini, yang ini yang di atas yang besar dari 2 in ini diteruskan ke secondary. Ini adalah Q1 untuk ukuran 1 sampai 2 in, ini adalah Q1 untuk ukuran setengah sampai 1 in. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Belum, Pak.
Selanjutnya kita tadi ini diteruskan ke secondary, kita bahas sekarang secondary crusher. Ini tadi primary sudah tadi ini ya, kita tebalin ini. Sekarang secondary crusher. Itu tadi kita gunakan sama ya. Kita gunakan jaw crusher juga. Nah, jaw crusher yang ukuran berapa? Ini kita lihat, ini yang akan kita giling 9,32. Jadi kita lari ke ini lagi tadi, ke tabel produksi jaw crusher. Sini. Tadi ya jaw crusher ya. Setting tetap 2 in. Ya. Terus kita lihat yang paling kecil berapa di sini? Ini ya 18. Padahal yang akan kita giling tadi adalah 9. Berarti ini masih bisa masuk kan? Jadi kita pilih ini yang secondary-nya 10 kali 16 dengan ID-nya 18. Ya. Sepuluh in kali 16 in. Ya. Kali ya. Terus QID-nya tadi 18 ton per jam. Sehingga kita dapatkan Q-nya tanpa ID sama dengan 18 ini dikali dengan E-nya tadi ya. E-nya ini. 16,2 ton per jam. Sekarang kita buat tabel lagi. Ininya beda. Ya. Ini sama kan? Kalau kita gunakan presentasi chart, dua ini setengah ini sama semua ya. Ini juga sama. Sekarang berapa ini key-nya yang kita masukin ke sini? Apakah ini atau ini? Yang mana yang kita masukin? Ya, yang kita masukin ini ya. Karena inilah yang akan kita giling. Sementara ini kan kapasitasnya. Tapi agregat yang diteruskan ke secondary kan ini. Ya, kita ambil ini sehingga ini kita kunci. Lalu kita copy ke bawah. Nah, dapat ini ya. Sama 932 juga dapatnya. Nah, ini kita sebut dengan Q2. Ini adalah Q2-nya. Q2 untuk 1 sampai 2 in, Q2 untuk setengah sampai 1 in. Sehingga kita dapatkan sekarang produksi alat untuk ukuran 1 in sampai 2 in itu sama dengan Q1-nya ini
ditambah dengan Q2. Ini dapatnya adalah ton per jam. Terus untuk yang setengah in sampai dengan 1 in, berarti sama dengan Q1, Q1-nya ini, ditambah dengan Q2-nya ini. Dapatnya juga ton per jam. Oke. Nah, sekarang kita hitung waktu pemecahan. Ini kita copy aja ya. Kita cek dua-duanya. Untuk yang 1 sampai 2 in, ini kita ambil adalah sama dengan produksi dia yang dibutuhkan 1.800 dibagi dengan produksi tadi yang ini 27. Nah, dapatnya adalah jam. Sedangkan untuk yang 1,5 sampai 1 sama dengan produksi yang dibutuhkan 1.240 dibagi dengan ini produksinya. Jadi butuh 86 jam. Oke. Sekarang dari dua ini, waktunya mana yang kita pegang untuk menghitung biaya? Apakah yang 1 sampai 2 in atau yang 1,5 sampai 1 in? Gimana? Kalau kita pilih ini, berarti kita menghitung berdasarkan ini nanti untuk waktu pemakaiannya. Tapi akibatnya kebutuhan yang 1,5 sampai 1 in belum terpenuhi. Karena untuk bisa terpenuhi dia harus 86 jam. Jadi pilihan kita jatuhnya di sini. Nah, lalu gimana nih yang sisanya yang nggak kepake di sini? Ya udah biarin aja. Ntar waktunya digunakan untuk kebutuhan lain. Yang penting ini sudah terpenuhi, ini belum terpenuhi. Nah, ini yang sampai sini dia baru terpenuhi gitu. Jadi inilah yang jadi dasar untuk menentukan waktu atau biaya atau waktu pemakaiannya. Sekarang kita hitung biayanya dulu. Biaya pemecahan batu itu sama dengan ini yang paling besar ya. Kita kali dengan sewanya per jam. Nah, dapatnya gini. Terus waktu pemecahan itu sama dengan ini dibagi dengan 1 hari bekerja 8 jam. Jadi dapatnya 10 hari ya. Ada waktu tidak efektif nggak? Ada aja ya. Ada gangguan misalnya. Ambil misalnya 1 hari ya. Sehingga kita dapatkan durasi pemecahan batunya. Kita jumlahin ini. Tambahin dengan ini. Jadi dapatnya sekitar 12 hari. Jadi ini biayanya. Ini adalah waktunya. Ya.
Kira-kira gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Baik, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke ayakan sekarang. Kita ke slide lagi. Jadi, untuk menentukan ukuran tadi, mau tidak mau kita harus butuh ayakan. Nah, ayakan tadi ada salah satu dengan cara begini ya. Nah, kalau kita lihat secara umum, ayakan itu ada dua macam. Ini kelengkapan alatnya ya. Ini tadi feedernya, ini stone crushernya, ini belt conveyor, ini bentuk feeder seperti ini nih. Jadi batuan masuk ke sini, sampai sini digetar, sehingga tanah-tanahnya turun, batuannya terus ke dalam crusher. Nah, ayakan itu ada dua ya, ada yang disebut dengan vibrating screen, ada yang disebut dengan revolving screen. Revolving screen bentuknya begini. Jadi lubangnya cuma satu. Jadi kalau kita masukin agregat ke sini lalu kita putar ini, maka hasilnya nanti adalah satu ukuran. Nah, ini sama dengan kalau kita mengayak seperti ini di proyek ya. Ini ayakan ya, kemudian nanti ini agregatnya dilemparin ke sini. Yang lolos dia numpuk di sini, yang tidak lolos dia akan kembali ke sini numpuk di bawah ini. Nah, kalau itu terjadi maka ini biasanya digunakan untuk restoran ya. Jadi ukurannya sama, satu ukuran. Ini yang revolving screen sama dengan itu. Dan ini bisa juga dijadikan alat untuk mencuci agregat kalau agregatnya kotor, banyak lumpur gitu ya. Nah, bisa juga digunakan ini sebagai alat untuk mencuci dengan semprotin aja ke sini. Sehingga si agregatnya itu bersih dari tanah atau dari tanah. Bentuk yang kedua adalah yang kita sebut dengan vibrating screen. Nah, bayangannya begini. Agregat itu datang melalui belt conveyor, lalu dia berjalan di atas ini, nah, sehingga nanti yang lebih halus dari lubangnya akan masuk lewat lubang, terus sampai ke bawah. Nah, ini susunannya biasanya ada deck namanya ya. Ini ukuran yang paling besar lubangnya, ini nomor 2 besar, ini yang paling kecil gitu ya. Jadi deck 1, deck 2, deck 3. Nah, di dalam mempertimbangkan ayakan ini kita tidak mengukur berapa produksinya, tapi yang kita ukur adalah ukurannya berapa yang kita mau pakai. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, kalau lebar bed conveyornya ini sama kita buat dengan lebar ayakan, maka potensi untuk akan terbuang lagi ini akan besar sekali. Makanya saya sarankan merencanakan ayakan ini dibuat 1,5 kali dari untuk lebarnya ya, 1,5 kali dari lebar bed conveyor sehingga aman dia nanti. Kemudian kita usahakan juga dia berjalan lebih lama di sini, ya berjalan lebih lama. Karena makin lama dia jalan, makin banyak yang bisa lolos ke bawah. Karena dia digetar gitu kan. Nah, berapa kira-kira kita buat ukuran ini atau panjang ayakan ini? Paling tidak 4 kali dari lebar. Jadi lebarnya segini dikali 4. Nah, itulah ukuran dari ayakan yang akan kita buat gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita cek contoh. Ini ya rumusnya ya. Jadi untuk menentukan luas ayakan,
Ya, saya ulang lagi ya. Jadi ini rumusnya tadi untuk menentukan ukuran layakan, yaitu A itu ukuran layakan atau luas layakan, sama dengan Q itu adalah produksi dari alat pemecah batunya, lalu dibagi dengan C itu adalah kapasitas teoritis. Nah, ini kita lihat di mana? Kita lihat di sini. Ya. Jadi ini ada grafik batu alam, batu pecah. Ini adalah batu alam. Nah, kita lihat lubang yang mana yang mau kita buat ayakan dengan lubang berapa. Misalnya dengan lubang 2 in. Nanti kita tarik garis ke atas, lalu tarik ke kiri, maka kira-kira C-nya atau kapasitas produksi per feet per jam ya dalam ton yaitu 3,8. Jadi demikian C-nya didapat. Ya. Kemudian yang kedua adalah E. E itu adalah ini faktor efisiensi. Jadi kalau efisiensi ayakannya 95%, maka faktornya 1, E-nya 1. Kalau 90%, E-nya 1,25 dan seterusnya. Lalu D ini adalah faktor dek. Kita lihat di sini. Tadi udah kita gambarkan kan? Ini dek 1 yang paling atas, yang di bawahnya dek 2, yang di bawahnya lagi dek 3. Sesuai urutannya, maka di sini ini adalah dek faktornya tadi, dek nomor deknya, ini adalah faktor deknya. Jadi kalau paling atas itu 1 faktor deknya atau D-nya, kalau di nomor 2 0,9 dan seterusnya ke bawah. Gitu ya. Lalu G itu adalah berapa banyak sih agregat yang ukurnya setengah lubang ayakan. Jadi kalau misalnya tadi kita merencanakan ayakan 2 in, maka setengah lubang ayakannya berarti 1 in. Nah, kira-kira berapa banyak agregat yang ukurannya 1 in? Ini disampaikan dalam bentuk persentase. Jadi ini sama dengan di sini nanti nih. Di apa? Nah, ini ya. Kalau kita membuat layakan 2 in lubangnya, maka setengah lubang ayakannya 1 in. Jadi banyaknya banyak G-nya berapa ya di sini? Ini ke bawah gitu ya. Jadi tidak dibagi lagi setengah in, tapi pokoknya lebih kecil dari setengah lubang ayakan. Kalau kita merencanakan ayakan 1 in, berarti setengahnya di sini. Ini ke bawah. Kalau kita merencanakan lubangnya setengah in, berarti setengahnya di mana? Perempat ke bawah. Gitu ya. Nah, kalau G-nya ini sudah diketahui, maka faktor atau G-nya ini bisa didapat. Kalau tidak tepat di setengahnya, ya kita interpolasi. Gitu ya. Nah, dengan demikian, kita dapatkan nanti berapa besar A-nya. Nah, A dapat, nanti kita hitung lebarnya, lalu kita hitung panjangnya. Supaya lebih jelas, kita lihat soalnya. Kira-kira ini yang akan kita kaitkan dengan Sun Crusher tadi ya, yang tadi kita udah bahas soalnya. Butuh ayakan berapa sih? Karena yang kita butuhkan 1-2 in, setengah sampai 1 in. Berarti butuh ayakan 2 in paling atas, lalu ayakan setengah 1 in, lalu ayakan setengah in. Jadi yang 2 in ada di dek 1 in ada di dek 2, setengah in ada di dek 3. Terus lebar dek konveinya 2 feet. Efisiensi ayakannya 0,9. Tentukan ukuran masing-masing ayakan. Nah, kita hitung sekarang ya. Gua di sini ukuran ayakan. Tadi diketahui lebar belt conveyor
yaitu berapa? 2 feet. Oke. Kita mulai dengan tadi ya, efisiensi ayakan tadi 0,9. Dari sini kita dapatkan dari E-nya sama dengan berapa tadi? 1,25 ya. Kita lihat. Atau nanti kita lihat lah. Kita cek nanti ya. Sekarang kita hitung ayakan 2 in. Pertama tadi E udah ada di atas. Yang kedua yang kita tahu ada dia ada di deck. Decknya deck berapa? Deck 1 ya. Sehingga faktor decknya atau kita sebut dengan D tadi adalah, nah coba kita lihat di sini ya sekalian. Pertama kita tahu tadi apalagi tadi yang pertama efisiensi. Oh iya ini 90% berarti 1,25 ya. Jadi E-nya 1,25. Lalu ya di deck 2, di deck 1, faktor decknya 1. Ya. Di deck 1 faktor decknya tadi juga berapa? 1 ya. Sedangkan ini E-nya udah tadi 1,25. Ayakan 2 ini. Kemudian yang kedua adalah kapasitas teoritisnya. Kita sebut dengan C tadi ya. C-nya berapa? Kita lihat di tabelnya. C ya. Lubangnya 2 in. Tarik ke atas bertemu dengan batu pecah. Bukan dengan batu alam ya. Tarik ke kiri. Dapatnya sekitar 3,8. Ya, kita ambil di sini. C 3,8. Yaitu 3, satuannya adalah ton per jam per square feet. Ya. C dapat, D dapat, E sudah dapat, apalagi? G sekarang ya. Persentase agregat setengah lubang ayakan. Tadi udah kita lihat tadi ya. Jadi ini kalau lubang ayakannya 2 feet, 2 in. Berarti berapa persen yang setengah lubang ayakan? Yang kita ambil 1%. Ini tadi ya. 1 itu 46%. Ya. Kan yang 2 tadi di 85, yang satunya adalah di 46. Kita ambil yang 46%. Jadi ini adalah 46%. Nah, 46% di dalam tabel itu tidak ada yang persis 46, yang ada adalah ini kita sebut setengah lubang ayakan 1 in ya.
Jadi ini kita ini kan yang ada adalah 40% G-nya 1, 50% G-nya 1,2. Jadi kita interpolasi nih. Ya. Interpolasi. Kita ke Excel lagi. Jadi ini kita copy aja. Ini yang ada adalah 40%. Kalau 40%, maka G-nya adalah tadi 1 ya. Nah, kalau ininya 50%, maka kita dapatkan G-nya 1,2. Sehingga untuk yang 46% kita dapatkan G-nya G ya, 1 in gitu ya. Itu sama dengan kita interpolasi ini ditambah 46 dikurang 40 dibagi 50 dikurang 40. Balas kurung dikali dengan 1,2 dikurang dengan 1. Jadi dapatnya 1,12. Berarti G1-nya dapat. Ya, ini sudah I-nya tadi adalah yang di atas ya. Ini G-nya. Sehingga kita dapatkan sekarang A-nya sama dengan Q dibagi dengan itu ya. E-nya dikali dengan faktor D-nya dikali dengan kapasitasnya tadi dikali dengan satu dua. Dapatnya adalah square feet. Okay. Nah, kemudian kita hitung dulu lebar ya kan. Itu sama dengan 1,5 tadi kali dengan lebar bel conveyor ini. Ini feet ya. Sehingga panjangnya sama dengan tadi 4 kali ya. 4 kali lebar. Atau kita hitung dulu. Sama dengan ini. Dibagi dengan ini.
dapatnya feet. Nah, dari sesuai dengan tadi, kita ingin dia berjalan lebih lama di atas hayakan, maka kita buat 4 dikali dengan lebar tadi. Lebarnya ini yang di atas. Jadi ukurannya adalah ini. Ini. Jadi itulah ukuran ayakan untuk yang 2 in, ya. 3 sampai 3 dikali 12, 3 lebarnya, 12 panjangnya. Ada sampai pertanyaan? Ini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum? Sekarang kita coba yang 1 in. Kita copy aja dia ke bawah. Ini ayakannya 1 in. Decknya adalah deck 2. Kalau deck 2, faktor decknya berapa tadi? Ini kita hapus aja ya. Ini adalah setengah luang ayakannya. Kalau 1 in berarti ini setengah in. Ini setengah in. Oke, kita isi dulu ini ya. Decknya 2. Deck 2, maka faktor decknya adalah oke. Jadi kalau deck 2, faktor decknya adalah 0,9 gitu ya. C-nya berapa? C-nya kita lihat di sini. Tadi lubang ayakan 1 in. Berarti C-nya adalah, nah ini tarik ke kiri. Kita berapa? 2,7 ya? 2,7. Sekarang kita masuk di sini. Excel. Oke. Ini tadi 0,9. Kapasitas teoritisnya 2,7 tadi. Agregat setengah lubang ayakan. Kalau tadi setengah lubang ayakan berarti yang setengah in ya. Setengah in 26%. Ya. Kita ambil 26%. Nah, berarti adanya di antara 20 sampai ke 30. Nah, berapa ini indeksnya? Kita lihat indeksnya tadi yang 20% berapa? Nih, 20 dan 30 berarti 20 0,7, G-nya ini 30 0,8. Dan interpolasi sekarang. Ini tadi 0,7, ini 0,8. Nah, dapat di situ ya. Otomatis ini dapat lebar ayakan 3 feet kita pakai. Maka panjang ayakan ini 5,73,
masih kecil kita pakai 12. Jadi ukurannya sama dengan yang 2 in. Tapi ini tidak G1 in, tapi G setengah in. Nah, kira-kira gitu. Salah. Yang kita rubah bukan ini ya. Kita tahu kan baru tuh Bang. Istilahnya nanti lima jadi bicara. Kita rubah lagi nih ya. Ini tadi Yang di 46. Ini tadi 40. Ini berarti 1 tadi. Ini adalah 50. Tapi dari manualnya tuh Ini 1,2. Oke. Ini lagi. Kenapa sih Mas Satrio kan udah dipasang dari istrinya? Kenapa sih kok ya Pak itu pintunya bisa ngecor? Ini udah dipasang. Iya. Sekarang hilang semua. ini berarti yang tadi yang salah ya. Ini adalah 26%. Ini 20%. Tadi dapat G-nya 0,7. Ini 30%. G-nya 0,8. Ini G setengah ya. Sehingga G setengah ini tadi ini sama dengan kita interpolasi sama dengan ini ditambah kurung 26 dikurang 20 dibagi 30 dikurang 20. Balas kurung dikali dengan 0,8 dikurang 0,7. Oke. Dapatnya 0,76 ya. Sehingga luasnya tadi sama dengan Q. Q-nya kita ambil tetap yang di atas tadi. Nih. Dibagi efisiensi. Ini dikali dek faktornya. Faktornya ini, faktor deknya dikali dengan C-nya. Salah lagi ya. Sampai situ. Karena mirip jadi kacau jadi ini kata dia sama dengan Q-nya tadi. Q. Oh, Ini udah ada siang aku lagi dibagi apa pada si bodoh lah. Ini angin doang kan. Oh iya ngecek. Terus gua bubar. Tadi mah kembali dulu. Aku ada. kemudian dikali dengan siapa yang masak itu ME ini ya, deknya 9 dikali aku bener. sekuritasnya dikali dengan G-nya. Nah satu tuh kayak daripada jaya ada orang situ juga. Ini dapatnya 26,9. Beda. Lebarnya tadi sama dengan 1,5 dikali dengan lebar ininya 2 feet. 3 feet ya. Sehingga panjangnya adalah 8,97 feet. Itu ini dibagi dengan ini. Tapi karena masih kecil 1/4 kita dijadikan 12 sehingga ukurnya jadi 3 dikali dengan 12 feet. Nah, itulah ukuran hayakan. Terus ini yang selanjutnya nanti untuk yang setengah in, untuk hayakan setengah in, tolong Anda hitung sendiri nanti ya, untuk sebagai latihan.
Kira-kira itu. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Udah ada juga. Dia sendiri. Biar aja jalan bagus. Biar aja jalan. Yang udah diinin sama WG. Afifah ada? Hadir, Pak. Arda? Hadir, Pak. Ada? Atif? Atif hadir, Pak. Farhan? Hadir, Pak. Fauzi? Hadir, Pak. Fauzi? Hadir, Pak. Ferdiko? Hadir, Pak. Galih? Hadir, Pak. Kevin? Hadir, Pak. Gilang? Hadir, Pak. Intan? Hadir, Pak. Jalu? Jalu ada? Yasmin? Hadir. Yasmin ada? Hadir, Pak Jasmine. Latifah? Latifah hadir, Pak. Akmario? Akmario? Fadli? Ejwar? Ejwar? Hadir Pak Ijwar. Asadel? Hadir, Pak. Bayu? Hadir, Pak. Fauzi? Fauzi Bowo? Hafiz? Fauzi hadir, Pak. Hafiz? Jus aja. Rehan? Hadir, Pak. Rehan ada? Hadir, Pak. Aditya? Hadir, Pak. Rizky? Hadir, Pak. Reza? Reza hadir, Pak. Risa? Hadir, Pak. Tahani? Tahani hadir, Pak. Hmm? Hadir, Pak. Tasanda? Hadir, Pak.
Lagi dari atas. Jalu. Jalu ada Pak. Akmario. Ada yang lihat? Enggak ada Pak di Zoom. Nggak ada ya? Hafiz. Hafiz. Tidak ada juga Pak di Zoom. Oke, jadi yang nggak ada 2 ya. Kita simpan. Oke. Sekarang kita share dulu ininya, materinya. Tapi dia delay Pak. Delay, soalnya balik lagi ke bandara Indonesia, ada masalah, balik lagi Pak. Ini kemarin soalnya Pak, delay gitu. Nah, jadi dia evakuasi itu masalah, ada masalah, soalnya balik lagi Pak ke Indonesia. Ya, udah di-share. Silakan diambil. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita selesai. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Makasih, Pak.